Kita ingin negara ini menjadi negara yang baik, menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, bukan negara premanisme yang kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara fisik, ya, membubarkan kegiatan, mengancam dan lain sebagainya. Forum tertutup kok mereka paham? Mereka nggak paham. Mereka bekerja berdasarkan order saja. Mereka menamakan yang namanya Aliansi Cinta Tanah Air. Coba cek organisasi itu ada atau enggak, ya? Siapa ketuanya, siapa wakilnya, atau jangan-jangan buatan-buatan biasa aja. Ya seperti oke lah ya, terserah mereka. Tetapi intinya adalah tidak ada dibenarkan ya yang namanya merusak properti, apalagi private ya, pertemuan yang sifatnya private. Kalau sama-sama demo di jalan terjadi bentrok, let's say itu insiden. Tapi ini bukan insiden karena tidak ada provokasi yang dilakukan oleh peserta. Main fisik tobat saya bilang. Siap. Siap, siap. Ingat, kami bila tidak. Jadi saya udah kasih kode dulu, Pak. Ayo. Siap. Sama-sama, Pak. Siap. Kalau lu main fisik dengan kita, security jangan. Karena kita pindah langsung. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada pertanyaan dari pihak kepolisian ya. Apakah peristiwa Kemang ini ya sudah terencana? Ini menarik ya. Kalau polisi nanya, ya kita juga nanya. Jadi kita sama-sama nanya ya. Oke, saudara sekalian, ini ada pertanyaan yang menarik ya. Dan kita tadi sudah lihat dua video yang bersamaan. Dan saya baca dulu beritanya ya. Lalu kemudian kita akan menduga-duga ya. Tentu tidak bisa menuduh, tetapi tentu kita bertanya ya sebagai publik ya. Coba kita bacakan dulu berita dari Kompas. Pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang sudah terencana, tanda tanya ya. Sebagaimana dilansir oleh kompas.com. Jakarta-kompas.com, polisi tengah mendalami apakah aksi pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan dilakukan secara terencana atau tidak. Itu baru dugaan, sedang didalami, ungkap Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Polisi Ade Rahmat di Mapolda Metro Jaya. Dugaan bahwa aksi pembubaran diskusi itu sudah direncanakan sebelumnya muncul lantaran orang-orang yang terlibat pembubaran paksa diduga ada yang menginap di hotel terlebih dahulu. Keren cadas ya. Orang-orang yang diduga telah menginap di hotel itu kemudian berbaur dengan massa yang datang belakangan ke hotel itu untuk memprotes jalannya diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air itu. Ketika pengamanan aksi protes Hotel Grand Kemang di bagian depan, tiba-tiba ada beberapa orang yang menyusup lewat pintu belakang, lewat pintunya karyawan Papar Ade. Dan ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel. Inilah yang lagi didalami kemungkinan sudah menginap di hotel itu atau tidak, lanjut dia. Meski demikian, Ade menyebut orang-orang yang sudah menginap terlebih dahulu di hotel itu berbeda asal-usul kelompok dengan orang-orang yang datang ke hotel untuk memprotes jalannya diskusi. Wow, langsung menyimpulkan begitu ya.
Gitu. Mereka itu dari kelompok berbeda. Inilah yang sedang didalami, masih dalam pengembangan kami, ujar Ade. Saat ini 5 orang yang diduga terlibat dalam pembubaran diskusi itu telah diamankan. 2 orang sudah dinyatakan sebagai tersangka, sementara 3 lainnya masih ditetapkan sebagai saksi. 2 tersangka diduga melakukan perusakan properti sekaligus penganiayaan security hotel. Sebelumnya diberitakan forum diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh yang kerap mengkritik pemerintahan Joko Widodo, termasuk pakar hukum tata negara Refli Harun, padahal banyak tokoh di situ ya. Di Kemang tiba-tiba dibubarkan oleh sekelompok orang ya. Sabtu pagi, Refli Harun menuturkan forum diskusi itu juga dihadiri Said Didu, mantan Komandan Jenderal Danjen Komandan Pasukan Khusus Maijen Provinsi Sunarko dan sejumlah aktivis, banyak ya. Jadi tidak hanya Said Didu, tetapi juga Ketua FTA, Ketata Kesantra, Ketua Hariannya Doni, ya. Kemudian juga ada Marwan Batubara, Jenderal Fahrul Rozi datang setelah insiden. Kemudian ada juga Abraham Samad yang datang setelah insiden. Kemudian ada juga Ihsanuddin Nursi, ya. Kemudian ada Dr. Tiva, ada Husnul Maria, ya, dan masih banyak lagi tokoh yang hadir, termasuk juga pengurus cabang wilayah Forum Tanah Air, dan juga melalui Zoom meeting diaspora dari 5 benua ya. Refli Harun menuturkan forum diskusi itu juga dihadiri Said Didu. Oke, diskusi mengagendakan evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo serta harapan pemerintahan ke depan. Ya, ini sebenarnya tema yang akan dibicarakan tetapi tidak official ya. Jadi sahabat sekalian, rencananya akan ada sambutan oleh Ketua FTA ya, kemudian ada diskusi ya, diskusinya seputar soal pemerintahan ke depan, terutama titik tekannya, dan saya kira this is a common things ya menghadapi pergantian kekuasaan ya. Jam 09.00 WIB saya datang, sudah ada orang yang berorasi. Nah, ketika acara mau dimulai tiba-tiba masuk sekelompok orang itu ke venue membubarkan acara dengan melakukan perusakan, ujar Refli saat dihubungi Sabtu. Refli menuturkan acara tersebut belum dimulai namun masa kelompok itu sudah berorasi menuntut pemberhentian acara. Refli pun tidak mengetahui alasan detail mengapa kelompok orang itu membubarkan forum diskusi tersebut. Alhasil karena adanya masa kelompok yang tiba-tiba membubarkan acara, forum diskusi diberhentikan meski acara seharusnya berjalan hingga pukul 14.00 WIB. Jadi lengkapnya sahabat era sekalian ya. Jadi saya datang pukul 9. Kemudian 9 sampai 9.30 itu registrasi, orang mulai berdatangan. Kemudian kegiatan membuat video statement. Ya. Nah, setelah video statement tentu yang ngobrol-ngobrol chit-chat di antara peserta yang sudah hadir. Lalu pukul 10.30 forum mau dimulai. Nah, ketika forum mau dimulai itulah kemudian terjadi perusakan ya. Bubar ya, kata yang masuk ke dalam situ. Setelah itu masa perusak ya 10 orang lah, kira-kira 10 sampai 15 orang itu keluar. Setelah keluar itu ada kejadian-kejadian lah ya, termasuk tadi ada kepala premannya atau kepala gengnya atau siapa yang mengatakan ya jangan fisik dengan kita ya, adu fisik dengan kita, bentrok fisik dan kita, karena kita langsung perintah atasan katanya ya, dengan yakinnya. Dan kemudian acara akhirnya dilakukan press conference, ada beberapa YouTuber di sana, tentu video-video tentu viral sendirinya ya, karena banyak ya yang namanya era media sosial ya, tidak mungkin ada satu kejadian besar seperti itu tidak tersebar di seluruh dunia, apalagi Zoom meeting itu sudah dibuka ya, karena acara mau dimulai. Dan kemudian acara tetap dimulai dengan dimulai oleh seseorang yang membuat buku. Jadi lebih pada promosi bukunya sesungguhnya Batara, tapi kemudian lalu ada perwakilan dari Jogja, perwakilan dari Sumatera Selatan bicara, tapi saat perwakilan Sumatera Selatan bicara tiba-tiba petugas hotel masuk menyampaikan ancaman dari massa di luar agar acara dibubarkan, dan mereka minta video atau foto bahwa acara sudah dibubarkan.
Sehingga akhirnya acara betul-betul dibubarkan karena situasi tidak kondusif lagi. Dan saya mendengar dari ketua FTA bahwa AC sudah dikecilkan atau dimatikan ya, sehingga masa demi peserta akhirnya satu demi satu pulang ya tanpa berkoordinasi ya, dan sebagian tetap bertahan ya, dan kemudian akhirnya ya sudah begitu saja ya, tidak ada kejadian apa-apa lagi. Tetapi saudara sekalian, kita lihat ya, si rambut kuncir ternyata hadir dalam kegiatan suatu partai politik. Kita nggak ngerti ya, kok dia bisa ada di sana. Artinya ini bukan preman sembarangan bisa hadir di kegiatan sebuah partai politik ya. Nah, karena itu menurut saya very easy sebenarnya untuk melakukan investigasi lebih lanjut siapa dia sesungguhnya. Apa kaitannya dengan pihak-pihak yang kemudian viral dan lain sebagainya. Begitu saudara sekalian ya. Jadi kita jangan giliran dengan pembesar kemudian tiba-tiba banyak sekali bakbi-bunya, tapi begitu dengan orang kecil cepat sekali main tangkapnya ya. Jadi kita harus lihat tuh, karena ini adalah kejahatan demokrasi ya, tidak hanya soal tindak pidana biasa. Bayangkan orang mau berdiskusi di tempat tertutup tapi dibubarkan. Namanya unjuk rasa saja tidak boleh dibubarkan. Apalagi diskusi di ruangan tertutup. Ini kan menurut saya hal yang memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan. Karena itu tidak heran kalau muncul spekulasi bahwa ini sudah direncanakan ya, sudah direncanakan. We don't know exactly. Begitu saudara sekalian ya yang harus kita lihat dan kita pahami ya. Oke, coba kita lihat ya sekali lagi. Coba kita putar tuh video kehadiran si Kuncit itu di dalam kegiatan sebuah partai politik. Tetapi tentu kita tidak mengatakan bahwa partai politik tersebut terlibat, tidak demikian. Tetapi orang ini berarti bukan orang sembarangan ya, karena bisa hadir dalam kegiatan partai politik seperti itu. Begitu saudara sekalian. Coba kita style lagi ya, kita muat lagi video tersebut. Tidak mengaitkan itu, tetapi ya intinya adalah bahwa ada kegiatan di sebuah partai politik dan dia hadir orang tersebut. Kan nggak mungkin kalau dia hadir orang OTK ya, dia bukan OTK tapi orang yang jelas ya, berafiliasi kemana, berkegiatan seperti apa dan lain sebagainya. Begitu saudara sekalian ya. Jadi tidak bisa dikatakan dia orang yang tidak jelas ya, ini orang yang jelas, tapi tentu pihak polisi yang harus memperjelasnya apa kaitannya, apa hubungannya. Sekali lagi, pembubaran itu bukan peristiwa biasa ya. Ini adalah teror terhadap demokrasi kita. Bayangkan ya, ini serangan terhadap konstitusi. Memang mungkin bagi sebagian orang mengatakan lebay, dibegitukan saja sudah bagaimana? Enggak. Kita sih biasa aja, tetapi yang kita pertahankan adalah demokrasi Indonesia. Coba bayangkan kalau kita kembali ke era Orde Baru, mau diskusi, kemudian tiba-tiba dipersekusi, tidak boleh dan lain sebagainya. Wah gawat negara kita. Koruptor merajalela, preman merajalela, kekuasaan yang tidak amanah kemudian terus berkembang dan lain sebagainya. Kita ingin negara ini menjadi negara yang baik, menjadi negara yang baldatun, thayyibatun warabun ghafur, bukan negara premanisme yang kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara fisik ya, membubarkan kegiatan, mengancam dan lain sebagainya ya.
Begitu saudara sekalian ya. Sudah terbukti ikut dalam acara Golkar ya, ikut acara kita tapi tidak tahu ya. Kemudian Bang Refli ngajar jadi dosen kah? Iya, saya jadi dosen, tetapi saya tidak mau terlalu menonjolkan universitas saya karena saya kasihan. Tidak semua universitas itu merasa happy dengan aktivitas dosennya yang kritis kan, apalagi dosen swasta ya. Karena itu saya memilih untuk sedikit vakum ya dari universitas sekarang. Beda kalau universitas itu UGM, UI, tetapi kalau universitas swasta kan tidak semuanya yang berani ya. Ada cenderung yang janganlah dan lain sebagainya. Walaupun so far tidak ada soal ya. Pemerintah baperan, pasukan sakit hati. Aris Eko, jangan-jangan Anda bagian dari mereka, karena itulah yang mereka tuliskan spanduk. Refli Harun, barisan sakit hati ya. Ini khas kata-kata dari apa? Dia bingung dia mau bilang apa lagi ya. Mau dibilang preman, saya bukan preman. Bilang bodoh, saya rasanya nggak bodoh ya. Paling dibilang sakit hati ya. Bang, saya mau tanya, bukannya itu forum tertutup, dari mana mereka tahu? Itulah pertanyaan kita. Ya kan, forum tertutup kok mereka paham? Mereka nggak paham. Mereka bekerja berdasarkan order saja, dan lagian juga nggak ada kaitannya dengan hajat hidup mereka. Mereka menamakan yang namanya Aliansi Cinta Tanah Air. Coba cek organisasi itu ada atau enggak ya? Siapa ketuanya, siapa wakilnya, atau jangan-jangan buatan-buatan biasa aja ya, seperti oke lah ya, terserah mereka. Tetapi intinya adalah tidak ada dibenarkan ya yang namanya merusak properti, apalagi private ya, pertemuan yang sifatnya private. Kalau sama-sama demo di jalan terjadi bentrok, let's say itu insiden. Tapi ini bukan insiden karena tidak ada provokasi yang dilakukan oleh peserta kepada mereka. Mereka membubarkan acara dengan aksi premanisme. Tidak ada misalnya kita melakukan provokasi terhadap mereka sehingga mereka terpancing. Ini kan bukan aksi di jalanan. Satu, diskusi di dalam ruangan yang tidak terdengar keluar. Yang satunya lagi demo teriak-teriak di luar yang didengarkan oleh massa. Kan yang harusnya diamankan kan massa di luar, bukan massa di dalam. Tiba-tiba kemudian orang bisa masuk, ya itu kita nggak tahu why. Itu saja memang pertanyaannya kan paling gampang begitu. Kenapa mereka bisa masuk, ya kita nggak ngerti juga. Why mereka bisa dengan mudah masuk seperti itu. Begitu Sobat Era sekalian ya. Wah, kalau sabar sih sudah sabar dari dulu kita. Kita kan saya udah bilang yang namanya berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kesadaran sendiri, tidak meminta jabatan, tidak berharap jabatan, itu adalah pilihan hidup ya. A life choice ya. Jadi nggak bisa kemudian kita kemudian tidak bersabar. Pasti sabar karena berjuang itu ya harus sesabar-sabarnya. Tetapi tetap saja kita ingin negara ini baik, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang gemar ripah loh jinawi, negara yang tidak membiarkan preman merusak-rusak demokrasi dan konstitusi. Karena ini adalah bagian dari constitutional right, yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Begitu bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.